Apakah pernah ada intervensi yang Itu baru dilakukan pelemahan. ketika menjabat sebagai presiden? Ya, yang saya tahu satu kali misalnya, yang itu sudah dibicarakan oleh Pak Agus Raharjo seperti itu. Ke lembaganya, Pak? Panjang sih ceritanya, tetapi maksudnya ya nggak usah. Tapi bahwa pernah. Pernah seperti itu. Kelembagaannya kalau misalnya mau apa ukurannya gitu kan, ukurannya jelas sekali. Pada waktu saya di KPK 2019, Corruption Perception Index kita paling tinggi selama sejarah Indonesia, 40. Kita punya datanya, bisa ditampilkan di plasma tahun Bisa 2019. 40 setelah itu. Ketika diubah Undang-Undang KPK, dia drop menjadi 37. Hari ini berapa? 34. Jadi Pak Jokowi dia mulai dengan berapa itu? Dia mulai dari tahun waktu itu dari 37. 34, Pak. Ya 34 pertama ya, periode pertama, habis 37 periode habis itu sampai 40. Jadi dalam periode keduanya itu kontribusi Pak Jokowi tiada sama sekali, zero. Karena setelah itu sekarang menjadi apa? Dia kembali menjadi 34. Jadi kontribusi Pak Jokowi ditambah dengan Pak Prabowo yang sekarang itu betul-betul kembali ke lebih 10 tahun yang lalu. Angka 40 itu tidak ada kontribusi kepemimpinan seorang Pak Jokowi menurut Anda? Ya ada waktu periode pertama. Sebelum itu makanya dia mau pengen nanya. Sebelum dia mengubah Undang-Undang KPK. Setelah diubah dia langsung drop. Itu pertama. Itu indikatornya Itu ya? salah satu indikator dan nggak bisa dibantah. Mau jungkir balik pun itu nggak bisa dibantah. Boleh saya potong, Pak? Ya, nggak usah dulu. Nomor 2, menempatkan orang komisioner yang bermasalah. Itu disetujui Pak Jokowi itu. Firly menjadi apa? Akhirnya menjadi tersangka. Lili Pintauli Siregar menjadi dikeluarin. Semua yang bermasalah. Saya yang bawa sendiri itu. Rekam jejaknya. Pak, tolong ini Firly jangan. Karena apa? Karena pada waktu kami dia sudah melanggar etik 2 kali. Sampai dia harus dikembalikan ke Polri. Kita bawa ke Seknek gitu. Dipilih juga. Mungkin kamu udah tahu itu. Saya bawa semuanya termasuk lampir dari PHK, termasuk Lili. Ini orang-orang yang bermasalah. Berarti sudah dideteksi dari awal, sudah masuk radar. Sudah diberitahu. Apalagi soal Tapi tutup Firly. mata waktu itu, Sen. Ya waktu itu terus terang sampai saya masih ingat waktu itu saya mau ketemu Pak Pratik, nggak bisa ketemu, akhirnya ketemu Pak Muldoko. Pergi KSP Pak Muldoko, waktu itu ya, Pak Muldoko KSP ya, KSP waktu Staf itu. Kepresidenan. Tolong ini ada catatan terakhir yang hari ini baru kita dapat soal pimpinan KPK ini. Saya pergi ke sana, suratnya sudah dikirim ke DPR, nggak bisa lagi. Jadi banyak sekali sebenarnya yang di dalam itu dan saya yakin itu betul-betul dirancang ingin dilemakan KPK itu. Itu sudah dirancang. Dan kebetulan mengapa itu saya paling tidak suka ke Pak Jokowi itu gara-gara 2 hal. Selalu dia tidak mau bertanggung jawab. Dia lemparkan tanggung jawab itu ke orang lain. Bukan cuma Undang-Undang KPK. Undang-Undang CK juga seperti itu. Saya masih ingat ketika Undang-Undang CK waktu itu sudah selesai diketok. Kami civil society itu kebetulan saya yang pimpin dibawa ke istana. Saya masih ingat didampingi oleh Pak Aludohong waktu itu. Ketika dia ngomongin, nanti tolong diperbaiki ini Pak Laude. Ini kan usul DPR ini. Tapi nanti insya Allah ini kita akan perbaiki di peraturan pemerintahnya agar tidak terlalu damaging, tidak terlalu merusak. Itu ceritanya ya. Oke, habis itu apa? Sebagai saya nih, adik-adik ini, saya kumpulin rapat bagaimana kita perbaiki ini. Cuma 3 minggu setelah itu keluar PP-nya semua rembengan. Jadi yang mulia Bapak Jokowi itu begitu terus. Dia tidak mau menerima tanggung jawab. Suka sekali melempar tanggung jawab itu kepada orang lain. Oh saya nggak tahu. Sering sekali tuh. You can check it. Di mana saja.